Jumpa kembali di MCT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya carilah Tuhan dan kebenarannya adalah mengerti akan rancangan dan kehendak akan firman-Nya. Didasari dari kitab Yeremia pasal 28 8-14 dan kitab Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23. Maksudnya teman-teman, mencari Tuhan dan kebenarannya seperti yang di kitab Matius pasal 6 ayat 33 dicantum di situ adalah carilah kerajaan sorga dan kebenarannya. Carilah kerajaan sorga itu adalah mencari Tuhan Allah, teman-teman. Tuhan Allah sampai dengan berujung di dalam surga gitu. Itu satu. Kebenarannya adalah dasar dari firman-firman, perintah dan peraturan Tuhan gitu, yang sudah dirangkai di dalam firman Tuhan untuk kita bisa lakukan, teman, bisa kita kenali dan lakukan itu. Nah ini yang kadang-kadang orang nggak bisa menyimak yang sebenarnya. Carilah Tuhan dan kebenarannya itu bagaimana gitu caranya, cara mencari Tuhannya dan juga mencari kebenarannya. Nah pagi ini di-sharingkan teman-teman, carilah Tuhan dan kebenarannya adalah ya bagaimana kita mengerti gitu, kita mengenal dan mengerti akan apa sih sebenarnya ya rancangan dan kehendak yang Tuhan perintah dan perlakukan bagi kita gitu. Jadi intinya tidak cuman banyak teman-teman orang dunia, orang berkeyakinan ya yang mengartikan carilah kerajaan Tuhan dan kebenarannya itu ya yang mencari gitu, bukan tidak mencari, tapi mencari Tuhan, mencari kebenarannya dalam bentuk yang apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang dikehendakinya sesuai dengan jiwanya manusia sendiri, teman-teman. Nah itu yang kadang-kadang jadi akhirnya tidak punya parameter mencari itu apa gitu, ya makna mencari itu apa gitu. Tapi kalau mencari yang dalam arti kata mencari Tuhan dan kebenarannya secara benar, ya tetap harus dengan dasar, teman. Dengan dasar ya sesuai dengan rancangan dan kehendaknya Tuhan sendiri. Nah, rancangan dan kehendak Tuhan atau pikiran, perasaan dan kehendak Tuhan, teman, adanya itu cuma ada di firman Tuhan, teman. Jadi kalau cerita apa rancangan kehendak manusia itu kadang-kadang dijabarkan secara nyata, tertulis gitu, itu susah sekali teman-teman, dan bisa berganti-ganti terus gitu. Rancangan kehendak manusia itu bisa berganti-ganti terus gitu. Tapi kalau bicara rancangan dan kehendak Tuhan itu kan tetap teman, kekal gitu, sampai kita meninggal dunia. Bahkan kalau cerita firman Tuhan dari 2000 tahun yang lalu gitu sampai hari ini tidak ada perubahan apa-apa teman, tetap aja gitu firman Tuhannya tetap utuh seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki waktu awal gitu. Nah jadi beda sekali teman-teman dengan rancangan dan kehendaknya kita sendiri. Kalau rancangan kehendak kita sendiri itu dibukukan itu susah teman-teman. Bagaimana kita menyampaikan kepada anak kita, kepada cucu kita pun itu sudah hal yang mustahil teman-teman. Bagaimana menyampaikan apa yang kita rancang kehendaki bagi anak dan cucu kita itu sudah sulit sekali teman-teman. Jadi satu-satunya yang bisa dirancang dan dikehendaki secara kekal ya cuma firman Tuhan, karena Tuhan jamin, firman Tuhan katakan bahwa tidak ada satu iota, satu titik pun yang berubah gitu di dalam firman Tuhan ini. Nah jadi benar-benar firman Tuhan itu sifatnya kekal, benar-benar kekal gitu. Nah ini yang disebut mencari Tuhan dan kebenaran firman-Nya itu ya seperti itu teman-teman. Bagaimana kita harus mengenal dan mengerti akan rancangan dan kehendak firman Tuhan, rancangan dan kehendak perintah dan peraturan firman Tuhan gitu, sehingga apapun yang kita perbuat gitu, apa yang kita lakukan dalam hidup kita ini ya tidak jauh teman-teman berkisar dari bagaimana kita punya kemauan untuk mengenal firman Tuhan, bagaimana kita belajar untuk mampu mengerti firman Tuhan, dan bagaimana kita belajar untuk mampu melakukan firman Tuhan, teman. Ujungnya cuma itu saja, teman-teman. Jadi kalau kita bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan sesuai dengan apa yang dipikirkan, dirasakan dan kehendaki oleh Tuhan di dalam perintah dan peraturan firman-Nya, ya kita akan ketemu, teman, ketemu dengan Tuhan Allah dan juga akan ketemu dengan firman Tuhan Allah, teman. Itu semua karena cuma satu, teman, karena memang ada unsur roh Tuhan gitu yang mesti dihidupkan di dalam kita.
tanpa ada unsur roh Tuhan di dalam hidup kita, dihidupkan di dalam kita, rasanya untuk mampu mengerti dan mampu mengenal ini sudah mampu mengerti dan mampu melakukan ini sudah satu hal yang mustahil, teman. Jadi memang kembali lagi kita harus mampu menghidupkan roh Tuhan dalam kita supaya kita mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Intinya seperti itu, teman-teman. Nah, dasarnya sharing pagi ini ya saya ambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 8 sampai 14 dan kitab Matius pasal 7 ayat 15-23. Coba teman-teman nyari kitabnya dulu, teman-teman. Kitab Yeremia, teman-teman, kitab Yeremia pasal 29 ayat 8 sampai 14, teman-teman. 8 sampai 14. Ini kalau judul perikop totalnya, teman-teman, dari 1 sampai ayat 23. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Itu judul perikopnya itu, teman-teman. Nah, cuman saya potong. Kita mulai dari ayat 8 aja. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Nah, teman-teman, apabila menyimak ayat 8 dan 9, teman-teman, ini susah sekali, teman-teman. Di mengertinya itu bisa salah pengertian itu. Jadi kalau kita perhatikan ayat 8 dan 9, teman-teman, ya, yang namanya sungguh beginilah firman Tuhan, itu dia katakan begitu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau kita kembali simak ayat 8 dan 9, teman-teman, yang dari pengalaman saya gitu, banyak sekali, teman-teman, mentor rohani, bahkan rohaniawan yang kita miliki itu kadang-kadang tidak mengarahkan hidup kita itu seperti yang tadi di temanya, teman-teman. Bagaimana mengarahkan hidup kita untuk bisa masuk ke rancangan kehendak Tuhan itu. Rancangan kehendak Tuhan itu tidak bisa lari dari apa yang Tuhan perintah peraturan dalam firman-Nya, teman-teman. Apa yang Tuhan pikirkan, merasakan dan kehendaki, ya bagi rancangan dan kehendak Tuhan ya gitu. Tapi banyak, teman-teman, mentor rohaniawan, meskipun mungkin kalau kita sebut mentor rohani kita atau rohaniawan kita itu sebagai nabi-nabi yang palsu gitu, bahkan disebutnya juru-juru tenung, dan bahkan dianggapnya memimpikan sesuatu yang diajarkan kepada kita. Kadang-kadang kalau kita camkan ayat 8, rasanya kurang pantas, teman-teman, apabila mentor rohani dan rohaniawan kita itu dikategorikan kepada nabi-nabi yang dianggap tidak tepat gitu. Jadi bahkan di firman Tuhan katakan, ya janganlah kita diperdayakan oleh nabi-nabimu gitu. Oleh nabi-nabimu. Berarti kan kurang lebih nabi itu kan yang bagaimana menyuarakan suara Tuhan kepada kita gitu, kepada kita umatnya gitu. Nah, ini kan nggak jauh dengan arti nabi-nabi di sini, bisa juga diartikan mentor rohani atau rohaniawan kita.
Nah, di sini dikatakan apabila mentor rohani kita, rohaniawan kita tidak mengarahkan kita sesuai rancangan kehendak Tuhan, yakni bagaimana kita diarahkan untuk hidup sesuai perintah dan peraturan firman Tuhan, ini dianggapnya sudah tidak benar, teman. Dianggapnya nabi ini sudah tidak tepat, dianggapnya mentor rohaniawan ini dianggap tidak tepat, teman. Nah, ini yang kita mesti telaah, kita mesti sadar bahwa ya tidak mudah, teman-teman. Jadi kita ini tidak bisa pasrah yang namanya urusan Tuhan itu ya hanya sekedar dipasrahkan kepada mentor rohani dan rohaniawan kita. Tuhan pengen kita itu mencari Tuhan gitu. Jadi di sini kalau kita simak di ayat 13, teman-teman, di ayat 12 aja, dan apabila kita berseru dan datang untuk berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan kita. Nah, ini kembali lagi, Tuhan tidak ngomong bicara menanyakan sesuatu kepada Tuhan itu harus lewat nabi-nabi saja gitu. Tapi Tuhan mengharapkan supaya kita juga berseru-seru langsung kepada Dia, datang kepada Dia, berdoa kepada Dia, maka Tuhan akan mendengarkan kita gitu. Apabila kita mencari Tuhan, ya kita akan menemukan Tuhan. Apabila kita menanyakan Tuhan dengan segenap hati. Nah, ini jadi dibutuhkan juga, teman-teman, bukan cuma sekedar mentor rohani aja, tapi dibutuhkan kitanya gitu. Ya dari kemauan kitanya. Tuhan menilai itu, teman-teman. Apabila kita benar-benar mau gitu untuk mencari Tuhan, mengenal Tuhan gitu, rasanya Tuhan akan menunjukkan dirinya langsung, tidak hanya di bayangan kita yang kalau Tuhan itu harus melalui nabi-nabinya, harus melalui mentor rohani atau rohaniawan itu. Nah, ini yang salah kaprah ini seperti ini, teman. Jadi pengenalan pengertian kita sebagai umat jemaat ya tidak nyandak ke situ karena kita tidak mengenal firman Tuhan dalam, kita tidak mampu mengerti firman Tuhan, akhirnya kita pasrah kepada mentor rohani dan rohaniawan. Nah, kalau mentor rohani dan rohaniawan itu bukan tipe-tipe yang lebih mampu mengerti firman Tuhan dan benar-benar mampu melakukan firman Tuhan, rasanya akhirnya kadang-kadang mentor rohani dan rohaniawan tidak mengajarkan kita bagaimana kita punya kontak langsung gitu, pribadi kita kontak langsung dengan Tuhan gitu, tapi malah tetap inginnya diperantarai oleh mentor rohani dan rohaniawan tersebut, teman-teman. Nah, ini yang jadi bikin kacau, teman-teman. Jadi kalau mentor rohaniawan itu jika beneran benar, kita bisa diajar gitu ya, untuk bagaimana kita diajar untuk bisa kontak langsung dengan Tuhan, bukan dijagain ya seolah-olah tidak boleh kontak langsung dengan Tuhan. Nah, itu pola-pola seperti mentor rohani seperti itu kan jadi bukan bagaimana mengarahkan kita dengan tindakan rohani, tapi jangan-jangan ya mentor rohani dan rohaniawan kita cuma bicara bertindak secara tubuh dan jiwa saja, teman. Nah, kalau mentor rohaniawan atau mungkin tempat ibadah kita mengarahkan kita kepada hal-hal yang sifatnya bukan rohani, tapi lebih sifatnya tubuh dan jiwa gitu. Ya akhirnya rohani itu tidak beda dengan apa yang dilakukan oleh orang dunia dan orang keyakinan pada umumnya, teman-teman. Ya bagaimana mereka aktif di dalam hal sosial gitu. Ya bagaimana aktif di dalam aktivitas bakti sosial yang begitu-begitu, teman. Kalau bicara aktivitas sosial itu kan larinya tidak jauh dari urusan tubuh dan jiwa, teman. Pasti larinya ke situ gitu. Bahkan mungkin lebih banyak yang unsurnya unsur tubuh gitu. Jadi teman-teman saya dari teman rohani saya atau mentor rohani saya atau rohaniawan saya itu kadang-kadang saya perhatikan bukan dari tahun ke tahun itu memperdalam bagaimana makin mau mengenal firman Tuhan, makin mampu mengerti apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, makin mengerti apa yang dirancangkan dan dikehendaki oleh Tuhan. Bukan lari ke situ, teman-teman. Tapi kok
lebih lari ke aktiviti sosial, teman. Jadi bagaimana caranya ikut bakti sosial di mana-mana, bahkan sampai keluar kota, bahkan sampai keluar pulau, dan ada sebagian mungkin keluar negeri kali, teman. Nah, ini yang akhirnya mencari, yang dimaksud mencari Tuhan itu yang dikhawatirkan nggak kena, teman. Karena yang digarap itu hanya dari sisi tubuh dan jiwa saja. Sedangkan yang bicara urusan mencari Tuhan gitu, ya karena adanya bukan di tubuh dan jiwa, teman. Ya mencari Tuhan itu adanya di dalam roh gitu. Nah, ini yang berbeda sekali di sininya, teman-teman. Makanya saya kadang-kadang tergerak gitu untuk membuat sharing seperti ini, ya tujuan ya karena pengertian saya seperti itu gitu. Saya nggak mau keluarga saya, teman-teman saya ya mencari Tuhan itu dengan pola-pola ya nggak beda dengan orang dunia di aktivitas sosial tadi, teman-teman. Ini beda sekali, teman-teman. Kalau kita mencari Tuhan itu dengan cara-cara seperti orang melakukan aktivitas sosial, rasanya nggak ketemu, teman-teman. Yang diketemukan itu adalah yang mungkin unsur kebaikan hubungan antara manusia ke manusia, teman-teman. Itu sih tidak bisa dipungkiri. Yang namanya aktivitas sosial itu adalah demi hubungan horizontal, teman-teman. Itu sih tidak bisa kita kategorikan anggap jelek. Itu ya baik gitu, sangat baik sekali apabila kita bisa membina satu pembelajaran, satu aktivitas itu yang kaitannya membantu sesama kita, yaitu horizontal tadi, teman-teman, ada di tubuh dan jiwa gitu. Tapi kalau urusan Tuhan itu kan bukan horizontal, teman, tapi vertikal ke atas gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kalau mentor rohaninya tidak tajam, rohanianya nggak tajam, akhirnya kita yang jadi salah kaprah, teman-teman. Makanya firman ingatkan di sini, bisa saja mentor rohani atau rohaniawan yang tidak melakukan seperti yang Tuhan rancang dan maksudkan, rancang kendaki itu, ya ujung-ujungnya firman katakan ya seperti nabi-nabi yang palsu, nabi-nabi yang salah gitu, teman. Nah, ini kan jangan sampai kita kan mendapatkan nabi-nabi yang seperti ini, teman-teman. Tapi kembali lagi untuk menilai tepat mentor rohani kita atau rohaniawan kita juga kan kayaknya nggak pantas gitu, kurang pantas. Jadi mestinya ya lepas kita mendapat bimbingan dari mentor rohani dan rohaniawan kita, ya Tuhan anjurkan yang tadi gitu ya, bagaimana caranya seperti di ayat 12 dan 13 tadi, apabila kita berseru dan datang untuk berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan kita. Nah, ini harus kita lakukan, benar. Di luar kita percaya total kepada mentor rohani atau rohaniawan itu. Banyak teman-teman yang melakukan seperti itu gitu. Bukannya mencari Tuhan, malah ributnya mencari mentor rohani atau rohaniawan itu. Itu banyak sekali. Nah, yang konyol itu kalau mentor rohani dan rohaniawan juga tidak mengingatkan gitu, tidak mengingatkan umat atau jemaat bahwa itu hal yang salah. Yang benar itu harusnya apabila kita berseru, datang dan untuk berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan kita. Nah, unsurkan ini kan yang mesti ditekankan sebenarnya, teman-teman. Kalau kita bicara bukan kebaikan, tapi kita bicara kebenaran gitu, bahwa yang benar itu seperti itu gitu. Apabila kita mencari Tuhan, kita akan menemukan Tuhan. Apabila kita menanyakan Tuhan dengan segenap hati. Nah, ini jadi kembali lagi pagi ini saya harapkan sekali agar teman-teman dan keluarga bisa tidak hanya mencari Tuhan itu lewat mentor rohani atau rohaniawan, ya selain itu ya harusnya lebih dominan ke urusannya bagaimana kita pribadi ya mencari Tuhan gitu, mau mengenal Tuhan, mau mengenal firman Tuhan, terus merenungi, mempelajari siang dan malam mungkin ya untuk bisa mengerti akan pribadi Tuhan, ya untuk bisa mengerti apa sih artinya firman Tuhan itu. Nah, itu yang sangat penting, teman-teman. Bagaimana? Nah, untuk bisa mengenal ini, nanti setelah kita udah benar-benar mau mengenal, Tuhan itu biasanya membukakan, teman, membukakan seolah-olah untuk bisa lebih mengerti akan firman Tuhan. Ya memang mesti menghidupkan roh Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita semua gitu. Itu yang harus dihidupkan.
kita manusia itu kan ada unsur tubuh jiwa roh, di mana roh ini adalah memang Tuhan ciptakan untuk wadah, untuk tempat dari si roh Tuhan di dalam kita, teman-teman. Nah, ini yang perlu sekali. Setelah kita mengenal bahwa ada roh Tuhan di dalam kita, setelah kita mengenal bahwa ada roh di dalam kita, di luar tubuh dan jiwa kita, ya akhirnya si roh Tuhan itu bisa hidup, teman-teman, dalam keseharian hidup kita. Nah, waktu si roh Tuhan ini hidup, teman-teman, ya pasti yang namanya pengertian akan firman Tuhan itu jadi lebih mengerti lagi, teman-teman. Mengerti firman Tuhan dari sisi pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, bukan mengerti firman Tuhan dari sisi pikiran, perasaan, kehendakan manusia. Nah, ini yang bikin kacau kan ini, teman-teman. Yang bikin kacau ini. Dan akan lebih kacau kalau sampai mentor rohani dan rohaniawan tidak mengingatkan ini gitu. Jadi bagaimana istilahnya kita bisa mendapatkan kebenaran yang Tuhan rancang kehendakin bagi kita. Ya kita ujung-ujungnya cuma mendapatkan kebaikan aja, teman-teman. Kebaikan itu kembali lagi, kebaikan itu adalah hubungan horizontal antara manusia ke manusia. Ya mestinya kan kalau cerita mentor rohani dan rohaniawan kan mendidik kita, mengajar kita, bukan hubungan horizontal gitu. Yang bagaimana kita berhubungan secara vertikal dengan Tuhan. Tapi banyak salah kaprahnya, teman-teman. Makanya Tuhan di sini dikatakan kan seolah-olah ya itu yang nomor ayat 9-nya. Sebab mereka bernubuat palsu kepada kita demi nama Tuhan gitu. Tuhan tidak mengutus mereka, demikian firman Tuhan. Jadi kalau mentor rohaniawan itu yang tipe-tipenya seperti ini, seperti nabi-nabi ini, teman-teman, ya Tuhan tidak akui gitu. Tuhan tidak akui bahwa bahwa Tuhan tidak mengutus mentor rohani dan rohaniawan yang tidak mengajarkan umat dan jemaatnya itu dengan cara yang benar, teman. Cara yang benar yang tadi, ya ujung-ujungnya bagaimana supaya umat dan jemaat ini bisa mandiri ya dalam hal urusan rohani, di dalam hal Tuhan itu harus benar-benar mandiri, teman-teman. Nah, ini saya sudah bacakan, teman-teman. Ya aku sudah bacakan di kitab Yeremia pasal 29 ayat 8 sampai 14. Nah, coba sekarang saya langsung masuk aja, teman-teman, di kitab Matius. Kitab Matius pasal 7, teman-teman, ayatnya 15 sampai 23, teman-teman. Judul perikopnya hal pengajaran yang sesat gitu. Judul perikopnya itu, teman-teman. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kita dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, ini nyambung juga nih, teman-teman. Kitab Yeremia pasal yang tadi kan yang ayat 29, 8 sampai 14 juga kita bicara Tuhan ingatkan, firman Tuhan ingatkan bahwa hati-hati terhadap nabi palsu. Dan ternyata di kitab Matius pasal 7 juga diingatkan juga, teman-teman, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kita dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, kenapa di sini bisa disebut domba dan serigala? Ya kembali lagi, teman-teman, apabila rohaniawan, mentor rohani kita sebagai nabi-nabi itu mengajarkan kita dengan cara yang salah gitu, ya mengajarkan hal rohani dengan hal-hal yang lebih sifatnya kejiwani atau ke raga gitu, ke tubuh gitu. Ya akhirnya kita jadi kesasar, teman-teman. Kita tersesat, tidak menemukan apa yang Tuhan rancang dan kehendaki, apa yang Tuhan pikir, perasakan dan kehendaki. Itu jadi akhirnya kita menjauh dari itu, teman-teman. Nah, ini kan yang jadi disebut dari sisi kebaikan, kebenaran itu ya Tuhan katakan, firman Tuhan katakan seperti serigala, katanya. Serigala buas berbulu domba. Nah, kita kan jangan sampai kejebak seperti ini, teman-teman. Dari buahnya lah kita akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik gitu. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik gitu. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang, dibuangnya ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kita akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga,
melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhan Allah yang di surga gitu. Jadi ini kalau di universe kan bunyinya gitu teman. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhan Allah yang di sorga. Itu kalau di universe kan begitu bunyinya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah Tuhan akan berterus terang bahwa kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya itu teman-teman, apabila kita tidak mengenal firman Tuhan, kita tidak mampu mengerti firman Tuhan, kita tidak melakukan firman Tuhan, ya akhirnya begitu teman-teman. Kita melakukan sesuai dengan pikiran perasaan kehendak sendiri, ya kita juga istilahnya jadi masuk ke dalam rancangan dan kehendaknya manusia sendiri gitu. Nah ini yang bahaya teman-teman. Parameter manusia kalau dilepas teman-teman, ya ujung-ujungnya nggak beda dengan bagaimana kebawa gitu, terbawa oleh arus-arus duniawi teman-teman. Ya arus duniawi itu pasti lebih banyak orang yang di dalam posisi itu gitu. Nah akhirnya apa? Orang duniawi tidak jauh-jauh teman-teman, sibuk gitu bagaimana untuk mencari kesuksesan duniawi yang dengan cara ya mentargetkan diri mencapai hal-hal yang lebih duniawi teman. Jadi hal-hal yang lebih sifatnya target sukses duniawi, baik harta dan tahtanya gitu, target kebahagiaan duniawi gitu, meskipun bisa semu juga gitu, yang namanya istilahnya bagaimana menuin kebutuhan hal-hal duniawi. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan apabila kita simak lebih dalam gitu, apa yang diinginkan dunia itu justru yang diharapkan oleh, yang dirancang dan dikehendaki oleh iblis kan teman-teman. Karena apabila manusia mentargetkan diri hanya sukses duniawi, bahagia duniawi dan pemenuhan nafsu, pemenuhan hal-hal duniawi, ini sudah benar-benar sangat menguntungkan ya bagi rancangan dan kehendak iblis sebenarnya. Karena apabila manusia dalam posisi 3 tadi, rasanya untuk mentargetkan diri ketiga yang tadi sudah tidak sempat berpikir yang lebih benar harus bagaimana gitu. Karena asumsinya Tuhan buat setan buat ya target-target tadi itu target sukses duniawi, bahagia duniawi dan pemenuhan hal duniawi itu adalah target-target yang memang iblis ciptakan seolah-olah dengan bisa satu persepsi dengan manusianya sendiri teman-teman. Tapi kalau cerita yang namanya targetnya Tuhan gitu, bagaimana menargetkan diri mendapatkan keselamatan akhirat, bagaimana mendapatkan damai sejahtera di akhirat, bagaimana bisa menjadi keluarga Tuhan di dalam surga gitu. Nah hal-hal seperti ini kan tidak nampak teman-teman, tidak nampak. Buktikannya bagaimana gitu. Kan itu terjadi, apa yang Tuhan rancangkan dan itu kan terjadi apabila kita meninggal dunia teman. Kita meninggal dunia, kita akan baru melihat apa yang Tuhan maksud itu nyata gitu. Tapi nanti di alam akhirat gitu. Nah kalau sekarang di bumi ini, di dunia ini, justru orang-orang dunia itu, orang-orang yang berkeyakinan itu komplit tidak mau ngikutin apa yang Tuhan rancang kehendaki. Karena kembali lagi, apa yang Tuhan rancang kehendaki itu tidak nampak gitu. Tapi kalau bicara apa yang dirancang dan kehendaki manusia, atau yang tadi dikatakan bisa juga ada peran iblis di belakang rancangan dan kehendak manusia ini, ya bisa terlihat teman-teman bahwa apa yang dirancang itu bisa terjadi sekarang gitu, bisa terlihat waktu kita hidup, dan apa yang kita kehendaki itu bisa terjadi teman-teman. Sementara kita masih hidup di dunia ini bisa terjadi. Nah, cuman yang teman-teman yang mesti teman-teman dan keluarga sadar gitu, firman Tuhan atau Tuhan katakan bahwa apa yang ada di dunia ini, apapun target sukses dunia yang kita raih, apapun kebahagiaan yang kita bisa raih di dunia ini, apapun pemenuhan, pembelian hal-hal duniawi itu bisa kita lakukan di dunia ini. Tapi Tuhan katakan tidak ada satupun gitu yang bisa terbawa ke dalam
alam akhirat, teman-teman. Nah, ini yang Tuhan katakan bahwa akan sia-sia sekali apabila kita hanya hidup kita ini hanya total untuk mengumpulkan apa yang dunia inginkan gitu. Apa yang orang dunia dan berkeyakinan inginkan. Nah, ini Tuhan berulang kali kan ingatkan, ini kan akan menjadi hal yang sangat sia-sia maksud Tuhan itu. Karena tidak ada satupun yang bisa terbawa di dalam surga, di dalam akhirat gitu. Nah, justru waktu kita terlalu fokus untuk mendapatkan hal-hal duniawi ini, bagaimana kita mentargetkan diri untuk bisa sukses duniawi, bagaimana kita mentargetkan diri untuk bisa bahagia duniawi gitu, bagaimana kita mentargetkan diri untuk bisa menuhin hal-hal duniawi. Nah, ini semua akhirnya malah jadi bikin kita terhalang, teman-teman, terhalang untuk bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan itu, karena makin bertentangan. Makanya satu-satunya jalan bagaimana caranya kita bisa lebih taat, lebih mengasihi, lebih percaya Tuhan, ya satu-satunya jalan yaitu, teman-teman, bagaimana kita bisa secara pribadi bisa benar-benar membuat satu hubungan pribadi dengan Tuhan secara secara maksimal gitu. Ya mesti begitu. Jadi mungkin dari mulai start bangun pagi gitu loh. Ya apakah kita coba majukan bangunnya lebih pagi supaya kita punya waktu untuk bisa bagaimana membuat satu activity dengan Tuhan gitu sebelum kita melakukan activity yang lain. Nah, ini kan kembali lagi tergantung kitanya, teman-teman. Apabila kita makin banyak yang bisa dikerjain untuk pagi hari, dari mulai mencari Tuhan sampai belajar untuk mau mengenal Tuhan lebih dalam, belajar lagi sampai mau mengerti firman Tuhan lebih dalam, bahkan bagaimana kita bukan cuma melakukan firman aja, tapi juga bagaimana kita mengajarkan firman dengan cara memberitakan kesaksian hidup gitu, apa yang terjadi dalam kita terkait dengan firman, dengan cara men-sharingkan hal-hal ini gitu, ya baik itu tertulis ataupun lisan maupun tertulis gitu. Nah, ini kan semua ini kan dilakukan untuk Tuhan, teman. Ya, nah ini yang benar-benar bisa membuat kita tidak terjebak oleh salah pendidikan dari mentor rohani dan rohaniawan yang memang tidak mengarahkan ke kita umatnya, jemaatnya langsung punya koneksi dengan Tuhan. Nah, ini kan mesti diluruskan, teman. Jadi kembali lagi firman di sini katakan di kitab Matius pasal 7, 15 sampai 23 itu katakan itu. Jadi kita kalau bisa tetap harus punya hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya kalau kita memiliki mentor rohani yang bagus gitu, kita juga memiliki rohani yang bagus, ya bersyukur gitu. Kita bisa memperoleh mentor yang baik atau rohani yang baik. Tapi tetap balik lagi, teman-teman, untuk kalaupun kita mendapatkan mentor rohani yang baik dan rohani yang baik, tetap Tuhan sarankan kita harus punya hubungan langsung dengan Tuhan, teman. Nah, ini yang mesti kita camkan bahwa sangat penting itu untuk kita bisa membuat saat-saat khusus mungkin di pagi hari gitu, di saat tubuh bagaimana kita bisa benar-benar berintim ria dengan Tuhan, dari mulai membaca firman Tuhan, dari mulai mendengarkan khotbah, dari mulai men-sharingkan apa yang kita hasilkan untuk bisa di-sharingkan secara rohani, itu yang kita harus perbuat, teman-teman. Nah, ini saya sudah bacakan, teman-teman, di dua kitab ini, kitab Yeremia pasal 29 8 sampai 14 ayatnya, dan kitab Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23. Nah, ini coba saya masuk langsung ke dalam aja, teman-teman. Kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Arti dari carilah kerajaan Allah dan kebenaran pada kitab Matius 6:33 adalah demikian. Jadi di kitab Matius pasal 6 dan 33 itu nyambung, teman-teman, dengan kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 itu. Cuman di kitab Matius pasal 6:33 itu bicara carilah kerajaan Allah dan kebenarannya,
nanti yang lain-lain akan ditambahkan gitu. Maksudnya lain-lain di sini teman-teman di ayat 32-nya gitu, di 31-nya, bahkan di 34-nya yang menyatakan bahwa hal-hal yang ditambahkan Tuhan bagi hidup kita itu setelah kita mencari pribadi Tuhan dan kebenaran firman Tuhan, ya Tuhan akan tambahkan berkat-berkat duniawinya teman-teman. Tapi kalau dibalik misalnya kita mengunduh lebih awal berkat-berkat duniawi, rasanya untuk bisa kembali masuk ke rohani itu malah jadi susah teman-teman. Nggak bisa balik ke situ. Jadi yang benar itu ya memang mesti dapatkan berkat rohani gitu, sehingga kita bisa mendapatkan berkat-berkat duniawi juga, karena memang janji Tuhan seperti itu gitu. Ya setelah kita mencari kebenaran firman, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita sudah menemukan itu, yaitu kan tinggal setiap saat Tuhan bisa berkati kita secara duniawinya, bukan rohaninya. Kalau rohaninya kan dalam hal bagaimana mencari Tuhannya gitu. Nah ini maksudnya begitu teman-teman. Jadi di kitab Matius pasal 6:33 itu dinyatakan seperti itu gitu ya, bahwa Tuhan menghendaki kita mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain Tuhan tambahkan gitu. Nah cuman bedanya gitu kalau kembali ke karakter orang lagi gitu. Ya kadang-kadang janji Tuhan itu bagi karakter orang tertentu ya seolah terkesan kayak Tuhan dibentak-bentak, Tuhan diminta klaimnya gitu untuk bisa menggenapi janji Tuhan. Tapi kalau karakter kitanya tidak seperti begitu gitu, ya kita bahkan meminta pun juga tidak perlu gitu. Karena Tuhan kan tidak mungkin lupa gitu. Jadi ya kita pasrah saja sama Tuhan gitu. Nanti Tuhan yang ngatur semua. Itu nggak tahu, kalau menurut saya itu yang terbaik gitu. Kitab Yeremia pasal 29 ayat 12 dan 13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Nah ini kan yang dianjurkan Tuhan seperti itu, anjurkan firman Tuhan seperti itu gitu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi di sini kadang-kadang kalau kita simak benar, permasalahan adalah jalan untuk kita berseru dan datang dan berdoa serta berdoa kepada Tuhan. Kadang-kadang kalau kita tidak memiliki permasalahan, kadang-kadang kita lupa Tuhan loh teman-teman. Ya kita itu jadi mengacukan itu, mencuekkan Tuhan aja. Tapi begitu permasalahan datang, semakin permasalahan itu berat, kita sebenarnya secara rohani semakin mengandalkan Tuhan, ya semakin menghidupkan Tuhan. Nah itu kenapa Tuhan biarkan permasalahan itu terjadi, ya agar seperti itu teman-teman, agar kita bisa jadi selalu dekat dengan Tuhan. Kalau nggak ada permasalahan yang dikhawatirkan, akhirnya orang semacam ini jadi sombong dan tidak perlu akan Tuhan, teman. Nah ini jadi kacau karena akhirnya Tuhan pengen nemuin kita, kitanya nggak mau nemuin Tuhan itu, karena beda kepentingan, karena kita anggap nggak ada masalah, ngapain nyari Tuhan gitu. Nah kitab Yeremia pasal 29 ayat 14 teman-teman, Tuhan akan pulihkan kita dari ketelantaran dan keterpurukan hidup kita, oleh karena kita hidup tidak sesuai rancangan serta kehendak Tuhan, tetapi sesuai rancangan dan kehendak duniawi yang didasari dari rancangan dan kehendak iblis sendiri, yakni hidup dengan target hanya kesuksesan dan kebahagiaan, ya serta pemenuhan hal-hal yang duniawi saja gitu, hanya semata, cuma itu saja gitu. Jadi ini yang bahaya kan ini teman-teman. Ya jangan sampai kita hidup itu hanya bagaimana mencari sukses ya untuk hidup, bagaimana untuk bisa berbahagia meskipun semu gitu loh. Ya dan serta pemenuhan segala macam bisa dipenuhi gitu. Ya cuman untuk itu semata. Sayang teman, akhirnya kita tidak mendapatkan apa yang Tuhan rancang kehendaki, yaitu keselamatan akhirat tadi. Ya bagaimana mendapatkan satu damai sejahtera di akhirat nanti di surga, dan bagaimana untuk bisa menjadi keluarga Tuhan di dalam surga. Ini kan yang tidak jadi terjadi teman-teman. Kitab Matius pasal 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhan
Allah yang di surga gitu. Nah, mengerti akan rancangan dan kehendak firman Tuhan adalah mengenal dan mengerti serta melakukan perintah dan peraturan firman-Nya. Itu yang paling penting itu, teman-teman. Kalau kita tidak melakukan firman-Nya gitu, ya buat apa kita cuma sekedar mengenal dan mengerti saja tanpa melakukan firman Tuhan. Kalau buat Tuhan justru yang penting bukan mengenal dan mengertinya, ya bagaimana kita berani melakukan firman Tuhan, itu yang terbenar, teman-teman. Tapi kembali lagi, untuk melakukan firman Tuhan itu, apabila kita tidak mengerti akan firman Tuhan, ya kita tidak tahu bahwa yang namanya untuk bisa melakukan firman Tuhan itu harus menghidupkan roh Tuhan gitu, sehingga kita mampu melakukan firman Tuhan. Nah, untuk bisa kita tahu bahwa untuk melakukan firman Tuhan itu butuh ya hidupkan roh Tuhan. Kembali lagi, teman-teman, ya kalau kita tidak ada pengertian yang mengatakan bahwa setiap hidup kita itu dalam keseharian kita harus ada jadi peran serta roh Tuhan di dalam kita, ya kembali lagi ya susah, teman-teman. Jadi tetap diawalinya kan bukan dengan roh Tuhan, jadi akhirnya kita berani melakukan firman Tuhan, tapi kan juga harus dimulai juga diawali gitu ya, dengan bagaimana kita bisa mampu mengerti, teman-teman, mampu mengerti firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu ya kita berani lakukan gitu, karena sudah ada iman ya di dalam kedalaman pengenalan firman Tuhan dan keberanian melakukan firman Tuhan itu, ya adanya roh Tuhan ini yang membuat kita jadi apa, lebih menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, ya akhirnya ya itu kita berani melakukan firman Tuhan, teman. Nah, kitab Matius pasal 7, teman-teman, ayat 22, banyak orang hidup tidak sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan karena tidak mengenal dalam firman-Nya dan tidak mengerti maksud firman-Nya, serta tidak mampu melakukan firman-Nya karena tidak menghidupkan roh Tuhan. Jadi kuncinya gitu, teman. Untuk mengerti firman Tuhan dan untuk melakukan firman Tuhan, kita butuh menghidupkan roh Tuhan, teman. Intinya itu. Nah, hidup sesuai rancangan dan kehendak-Nya dengan kenal dan mampu mengerti dengan benar akan firman-Nya serta mampu melakukan firman-Nya oleh karena hidupkan kuasa roh Tuhan, ya sehingga kitanya jadi beriman, teman-teman. Jadi kita hidup itu, kalau kita bicara sesuai temanya, teman-teman, carilah Tuhan dan kebenarannya adalah mengerti akan rancangan, kehendak, dan akan firman-Nya gitu. Nah, cuma kita kembali lagi untuk bisa mengerti akan rancangan dan kehendak Tuhan itu, ya dimulainya dari mau mengenal, teman-teman. Bagaimana kita mau mengenal gitu, mau mengenal Tuhan pribadi dan mau mengenal firman Tuhan. Itu start awalnya dari situ, teman-teman. Nah, untuk mau mengenal itu, ya kita mesti bikin satu perbuatan, satu tindakan, teman-teman. Yang bagaimana kita ya mulai mau membaca firman Tuhan, mau membaca buku-buku rohani, mau mendengarkan sharing-sharing rohani, mau mendengarkan khotbah, mau membuat saat teduh di pagi hari, mau pujian penyembahan, mau men-sharingkan, ya jadi semua, teman-teman. Semua harus kita mau lakukan untuk itu, teman. Nah, apabila kita mau seperti itu, ya Tuhan biasanya membukakan, teman-teman, membukakan bahwa untuk mampu mengerti melakukan firman Tuhan itu butuh roh Tuhan, teman. Tuhan akan bukakan itu gitu. Tuhan juga akan bukakan bahwa di dalam kita itu bukan cuma terdiri dari 2 tubuh dan jiwa saja, tapi terdiri dari 3, ada tubuh, jiwa, dan roh gitu. Nah, ini Tuhan akan memberi pengertian semacam ini, teman, bahwa untuk mengerti ini butuh menghidupkan roh Tuhan gitu ya. Untuk melakukan firman Tuhan juga butuh menghidupkan roh Tuhan gitu. Nah, kalau tanpa ini nggak bisa jalan, teman. Jadi kita harus mau mengenal firman Tuhan sedalam mungkin, sehingga akhirnya kita tahu bahwa ada roh Tuhan di situ. Nah, kita juga harus mampu mengerti dengan firman Tuhan dengan cara menghidupkan roh Tuhan gitu. Kita juga harus mampu melakukan firman Tuhan dengan menghidupkan roh Tuhan di dalam situ, melakukan untuk berani melakukan firman Tuhan. Dan ujung-ujungnya, teman-teman, apabila kita sudah mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan, ya kita sudah pasti tindakan kita itu pasti sesuai dengan rancangan kehendak Tuhan, teman. Pasti seperti itu gitu. Tapi kalau selama kita tidak menghidupkan roh Tuhan dan tidak mendapatkan pengertian
atau keberanian melakukan firman Tuhan, rasanya nanti akhirnya kita ya cuman ya berbuat bukan urusan rohani, tapi lebih berputar-putar ke urusan jiwani dan tubuh saja, teman. Larinya badani dan jiwani saja, rohani yang tertinggal gitu. Sedangkan urusan Tuhan itu kan lebih dominan ke rohani, teman, bukan jiwani, bukan badani gitu. Hidup sesuai rancangan dan kehendaknya, dengan kenal dan mampu mengerti dengan benar akan firman-Nya, serta mampu melakukan firman-Nya oleh karena hidupkan kuasa roh Tuhan sehingga sehingga beriman. Nah ini teman-teman, apabila kita sudah mengenal perintah peraturan firman Tuhan, kita sudah mampu mengerti akan firman Tuhan, kita sudah mampu melakukan firman Tuhan, teman-teman. Ya kembali lagi, ya kita akan timbul iman, teman-teman. Nah iman kita karena kita mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan, sehingga akhirnya kita percaya diri, ya tadi, ya percaya istilahnya untuk bisa malah timbulnya beriman gitu. Jadi kita itu beriman. Nah waktu beriman dengan disertai pengenalan yang dalam, ya kemampuan mengerti gitu, ya dengan digabungkan dengan berani melakukan firman Tuhan, itu akhirnya timbul iman. Itu ya akhirnya satu paket. Kita hidup di dalam Tuhan itu ya butuh firman Tuhan, teman-teman. Ya kita juga butuh roh Tuhan, sehingga akhirnya dari firman Tuhan dan kemampuan melakukan firman Tuhan timbul iman, teman-teman. Nah iman ini, teman-teman, yang membuat kita bisa percaya kepada Tuhan, kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa taat kepada Tuhan. Dan ya karena iman ini akhirnya semua rancangan kehendak Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita, teman-teman. Tapi kalau kita tidak memiliki iman, ya susah, teman-teman. Bagaimana kita bisa percaya? Makanya kalau arti kata iman itu kan, iman itu khusus untuk Tuhan. Tidak ada kita ngomong iman untuk manusia, itu nggak ada gitu. Iman itu pasti kaitannya dengan Tuhan gitu. Ya apa sih iman itu? Ya melakukan apa yang Tuhan perintah peraturan dalam firman-Nya. Sebenarnya itu, teman-teman. Iman itu. Cuman kadang-kadang salah kaprah, iman itu oleh orang dunia kadang-kadang disamakan dengan keyakinan gitu. Saya beriman ya tahun depan begini. Ya itu namanya bukan beriman, karena kalau beriman itu pasti kaitannya dengan firman Tuhan. Ya kalaupun mau seperti itu cerita next tahun depan, ya kaitannya dengan nubuat gitu. Ya nggak tahu kita bisa mendapatkan talenta bernubuat tidak. Kalau tidak ya akhirnya ya yang namanya beriman itu salah kaprah gitu. Benarnya bukan beriman, berkeyakinan bahwa tahun depan ekonomi Indonesia akan lebih baik. Ya itu kan keyakinan gitu, bukan iman. Kalau iman itu kalau memang Tuhan yang membisikkan di hati kita dan ada dasar firman-Nya, teman-teman. Nah itu mungkin baru dikategorikan kita sebut ya beriman gitu. Tapi kalau kita yakin dengan keyakinan kita sendiri, berarti kan keyakinan dari pikiran, perasaan, kehendak kita aja, dan ya keyakinan itu timbul ya dari jiwa si kitanya, jiwa manusianya gitu. Gak bisa. Tapi kalau kita bicara mengharapkan Tuhan dari jiwa Tuhan, pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, ya itu kaitannya nanti dengan bernubuat gitu. Bahwa tahun depan bakal begini. Mungkin nggak mungkin, sangat mungkin gitu. Bahkan yang namanya nubuatan Tuhan itu ya pasti tergenapi, teman-teman. Apabila benar-benar dari Tuhan lah. Mudah-mudahan teman-teman bisa nangkep hari ini, sharing hari ini. Jadi intinya gitu, teman-teman. Carilah Tuhan dan kebenarannya adalah mengerti akan rancangan dan kehendak akan firman Tuhan. Oke teman-teman, see you, bye-bye.